Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah Injil Tuhan. Gotong royong, renungan oleh Frater Thomas Onggo Okar. Pandemi COVID-19 adalah bencana dunia. Hampir 2 tahun manusia berjuang supaya bisa lepas dari bencana ini. Namun di tengah penderitaan ini banyak pemandangan indah, yaitu keindahan gotong royong. Di suatu desa, ada sebuah keluarga yang terinfeksi COVID-19. Awalnya mereka takut diasingkan, tapi semua itu tidak terjadi. Semua tetangga membantu proses isolasi mandiri. Mereka bergiliran menyediakan makanan dan vitamin. Bahkan ada beberapa tetangga berteriak dari jauh untuk memberikan semangat. Keluarga ini tidak menyangka bahwa mereka mempunyai tetangga yang baik dan peduli. Semangat gotong royong ini membantu keluarga ini mencapai kesembuhan. Sahabat Cafe Rohani, Injil hari ini juga mengisahkan semangat gotong royong. Seorang lumpuh dibawa oleh beberapa temannya untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus. Mereka berusaha dengan sepenuh hati dan jiwa. Mereka rela bersusah payah menjebol atap supaya Yesus bisa berjumpa dengan temannya yang lumpuh. Yesus melihat iman mereka, lalu mengampuni dosa orang lumpuh itu, serta memberikan kesembuhan kepadanya. Gotong royong adalah gambaran nyata iman Kristiani. Di tengah pandemi, banyak orang saling bahu-membahu menyelamatkan nyawa orang-orang yang sakit. Tentunya, para sahabat Cafe Rohani tidak boleh pantang semangat dalam bergotong royong. Mungkin saat ini ada yang punya beban yang berat, tapi beban itu bisa jadi ringan kalau ditanggung bersama. Komunitas Kristiani harus saling membantu siapa saja yang sedang mengalami kesusahan. Percayalah bahwa imanku bersama komunitas bisa membantu sesama, dan Tuhan akan menurunkan rahmat indah di tengah pandemi. Selamat menikmati menu hari ini.
Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.